Shalom Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil review jurnal saya tentang metode gravimetri. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Hamriani Bunmau dengan NIM 19150004. Judul jurnal yang saya pilih di sini yaitu analisis jenis dan kadar saponin ekstrak metanol daun kemangi dengan menggunakan metode gravimetri. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang tanaman kemangi itu sendiri. Nah, tanaman kemangi ini merupakan tanaman yang mempunyai khasiat seperti mengatasi mual, perut kembung, demam, penghasil minyak atsiri, pestisida nabati, penyegar, dan juga sebagai obat. Daun kemangi ini mengandung senyawa fikomia berupa tanin dan saposin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis dan kadar saponin pada ekstrak metanol daun kemangi dengan menggunakan metode gravimetri. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam analisis kadar saponin adalah metode gravimetri. Gravimetri merupakan cara pemeriksaan yang paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan lainnya. Karena jumlah saat yang ditentukan dengan menimbang langsung masa saat yang dipisahkan dari saat-saat lain. Dalam penelitian ini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat, ada batang pengaduk, blender, corong-corong pisah, desikator Erlenmeyer, gelas ukur gelas kimia, kain kasa, kertas saring, labu alas bulat, neraca analitik, oven, pipet tetes, rotary, evaporator, tabung reaksi, water bag, dan plat tetes. Bahan yang digunakan yaitu ada daun kemangi, aquades, dietil eter, amonia, asam asetat anhidrat, etil asetat, klorofrom, metanol, butanol, dan petroleum eter. Hasil dan pembahasan. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah determinasi. Setelah melakukan determinasi, kemudian membuat ekstrak daun kemangi yang dimulai dengan sortasi basah dan sortasi kering dan dihaluskan untuk menghasilkan simplicia. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut metanol karena metanol merupakan pelarut yang paling baik digunakan untuk menarik senyawa saponin. Karena saponin ini bersifat polar sehingga akan lebih mudah larut daripada pelarut lain. Setelah melakukan ekstraksi, kemudian melakukan uji kualitatif. Berdasarkan uji kualitatif, terlihat bahwa sampel membentuk busa stabil dengan ketinggian 1-3 cm yang berarti sampel mengandung saponin. Dasar hasil uji busa adalah sifat senyawa saponin yang mudah larut dalam air dan menimbulkan busa ketika dikocok. Saponin ini dikelompokkan menjadi saponin steroid dan saponin triterpen. Untuk saponin steroid memiliki efek sebagai antifungi dan terbentuk menjadi stabil. Setelah mengetahui adanya kandungan saponin dalam sampel, maka dilakukan uji kualitatif untuk menentukan jenis saponin steroid atau triterpenoid. Berdasarkan hasil uji warna, untuk uji saponin steroid, positif menghasilkan warna hijau di mana kriteria kandungan saponin steroid apabila menghasilkan warna hijau atau biru. Sedangkan jenis saponin triterpenoid dinyatakan tidak terkandung dalam sampel karena menghasilkan warna kuning, di mana warna merah atau ungu dinyatakan positif mengandung saponin triterpenoid. Pada hidrolisis saponin triterpen terbentuk agligon yang disebut dengan sapogenin. Dengan adanya kandungan saponin dalam ekstrak daun kemangi, maka daun kemangi dapat dijadikan potensi sebagai tanaman obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini didasarkan bahwa saponin mempunyai efek sebagai antimikroba, menghambat jamur, menurunkan kolesterol,
mempunyai sifat antioksidan, antivirus, antikarsinogenik, dan manipulator fermentasi rumen. Setelah menentukan jenis saponin, kemudian dilakukan analisis dasar. Kemudian dilakukan analisis kadar saponin pada sampel dengan menggunakan gravimetri. Kadar saponin yang dihasilkan dari sampel ekstrak daun kemangi sebesar 3,11% atau kurang lebih 0,0795%. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa jenis saponin yang terkandung dalam ekstrak daun kemangi adalah saponin steroid. Kadar saponin yang terkandung dalam ekstrak daun kemangi adalah 3,11% atau kurang lebih 0,0795%. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih dan shalom.